pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau yang terbaik, Kau terbaik bagiku. O Lord my God, of triune God, Father, the Son, and Holy Ghost, my Redeemer, of triune God, Father, the Son, and Holy Ghost. He is the Christ, wonderful Counselor. He is the Christ, the Almighty God. He is the Christ, everlasting Father. He is the Christ and Prince of Peace. Selamat pagi saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat beribadah dengan Maranatha. Mari kita mulai kebaktian hari ini dengan meminta pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Engkau adalah Bapa yang pengasih dan penyayang ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan selama seminggu ini ya Tuhan, di mana kami boleh Kau layakkan ya Tuhan pada hari ini untuk bersama-sama untuk fellowship kembali ya Tuhan. Meskipun kami di rumah ya Tuhan, bila kami juga mempunyai hati ya Tuhan yang mau untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, membukakan telinga dan hati kami ya Tuhan. Kami juga menyerahkan kebaktian pada hari ini ya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sertai hamba-Mu Pak Emil yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Bila keluar firman yang keluar dari mulutnya ya Tuhan, hanya melalui Roh Kudus-Mu saja ya Tuhan. Berbicara melalui hamba-Mu ya Tuhan, apa yang mau kita dengar ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan buat hari ini. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang sakit, yang tidak bisa bersama dengan kami pada hari ini ya Tuhan. Biar Kau sertai mereka, Kau jaga mereka, Kau sembuhkan mereka ya Tuhan dengan jamahan-Mu ya Tuhan. Juga dengan saudara kami yang berduka ya Tuhan, biar Kau sendiri yang memberikan kekuatan dan penghiburan buat keluarga yang ditinggalkan ya Tuhan. Kami menyerahkan kebaktian ini ya Tuhan dari awal sampai akhir ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami bisa dapat menghadap Engkau ya Tuhan, di tengah segala kesibukan kami, di tengah masa pandemi ini. Terima kasih kalau Roh Kudus masih mengingatkan kami, mendorong kami untuk berkomunikasi dengan-Mu Tuhan.
Karena kami percaya bahwa tidak ada yang lebih kami butuhkan dibandingkan Engkau, ya Allah, Bapa kami yang kudus. Marilah kita buka kebaktian pagi hari ini, kebaktian spesial, kebaktian Thanksgiving dengan lagu Give Thanks. Ucapan syukur dalam segala hal, baik yang indah maupun yang pahit. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita sekalian. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks. Lagu yang berikutnya adalah Tuhan adalah gembalaku. Lagu ini dari Mazmur 23 ayat 1-5. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Siap. Saya persilakan saudara-saudara untuk berdiri, bersemangat menyanyikan Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
is my shepherd. Remember, God will supply all our needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Iman mengalahkan rasa takut. Tuhan memberi harapan semasa pandemi global ini. Have faith in the Lord. Bahwa rancangan Tuhan adalah yang terindah. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ingatlah, Tuhan adalah selalu gembala kita. The Lord is my shepherd. Lagu yang berikutnya adalah Kami Memuji Kebesaran-Mu. How great thou art. Saya persilakan saudara-saudara untuk berdiri dan menyanyikan lagu yang indah ini. Karena Thanksgiving kita begitu bersyukur mempunyai Tuhan Allah yang murah hati. How great thou art. Bila ku lihat bintang gemerlap dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. And when I think that God His Son not sparing sent Him to die, I scarce can take it in. That on the cross
and gladly buried. He bled and died to take away my sin. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart, that I shall bow with humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou Lagu yang terakhir, sebelum kita mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Emil, adalah Hidupku Adalah Penyembahan. Ini adalah lagu baru, tapi indah sekali liriknya, dan marilah kita belajar lagu yang baru ini bersama Andre dan saya. Hidupku adalah penyembahan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segala
hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku Selamat pagi, saudara-saudara. Kita berjumpa lagi di sini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan turut berduka cita untuk dipanggilnya adik Tante Christina yang tercinta di Australia. Kiranya Tuhan memberi penghiburan, kekuatan seluruh keluarga dan sanak familinya. Hanya di dalam Tuhanlah kita mendapat penghiburan yang sejati. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema yang saya anggap penting sekali, yaitu hubungan antara iman, dosa, dan pengampunan yang diambil di dalam Markus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 25. Firman Allah itu berkata demikian, Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya,
maka apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Mari kita masuk dalam doa lebih dulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan indah merenungkan firman-Mu. Di dalam beberapa ayat, dari ayat 23 sampai 25, Injil Markus 11, satu bagian ayat firman Tuhan yang berisi perkataan Tuhan sendiri dan yang paling sulit untuk dimengerti. Kesulitan itu mencapai puncaknya ketika manusia mencoba menguakkan misteri apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus mengenai rahasia iman, dosa, dan pengampunan dengan berbagai macam tafsiran. Tetapi sampai hari ini tidak ada seorang pun yang mengerti betul tentang apa maksud daripada perkataan Tuhan. Oleh sebab itu kami memohon kiranya Roh Kudus menolong kami, turut beserta kami untuk menerjemahkan firman itu dengan bahasa yang sangat sederhana yang bisa ditangkap oleh kelemahan akal budi manusia. Setidaknya kami ya Tuhan bisa mencerna dan merasakan keajaiban dan kuasa daripada firman yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa Surgawi, berkatilah jam pemberitaan firman saat ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ada beberapa keywords atau kata-kata kunci dari ayat yang merupakan perkataan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saya harus mengakui sedalam-dalamnya dan juga dengan rendah hati saudara-saudara bahwa sangat sulit untuk mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan melalui dua ayat ini. Jadi keyword ini akan menolong kita untuk masuk ke dalam tujuan atau goal daripada statement yang dikeluarkan oleh Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus berbicara banyak kali saudara-saudara di dalam konteks kerajaan Allah. Jadi apabila kita memisahkan perkataan Tuhan Yesus di dalam konteks misi, visi, dan juga pengertian dari kerajaan Allah, maka kita akan menemukan atau berakhir dengan salah paham tentang perkataan daripada Tuhan Yesus ini. Saya kira saya akan memberikan beberapa keyword saudara. Yang pertama adalah impossibility. Jadi Tuhan Yesus ingin menjelaskan kepada beberapa orang yang mendengar pada waktu itu tentang munculnya impossibility di dalam akal budi manusia tentang karya Allah. Itu kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua adalah skepticism. Skepticism ini adalah keraguan-raguan tentang keabsahan dari suatu keajaiban atau kita biasa kenal sebagai mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Allah yang bersifat supranatural atau supernatural realm. Dan kata kunci yang ketiga, saudara-saudara, adalah masalah pengampunan dan dosa. Jadi ada kaitan antara impossibility yang muncul di dalam the history of humanity dan juga the skepticism dan ajaran yang terbawa di dalamnya dengan persoalan dosa dan pengampunan yang diajarkan oleh kitab suci. Jadi harus diketahui dengan jelas saudara bahwa firman yang diucapkan Tuhan Yesus itu adalah satu perkataan Tuhan yang
sangat-sangat sulit untuk dijangkau, dikuatkan, dan dimengerti oleh akal budi manusia. Oleh sebab itu banyak sekali orang mereka-reka. Banyak sekali orang yang membuat satu penafsiran yang disebut alegori. Alegori ini misalkan begini. Yang dimaksud oleh Tuhan dengan perkataan, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, banyak sekali di dalam mimbar itu dialegorikan menjadi, asal engkau percaya dengan iman, maka gunung kesusahan, gunung kemiskinan, gunung air mata, gunung macam-macam di dalam hidup itu dengan doa bisa dienyahkan. Mengapa muncul allegorical interpretation di dalam pendekatan firman Allah, saudara-saudara? Artinya ialah oleh karena akal budi manusia itu tidak bisa mencapai apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus melalui perkataannya itu, sehingga melakukan yang disebut degradasi daripada the real meaning daripada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Itu ya alasan yang pertama. Alasan yang kedua, banyak sekali justru orang itu tidak memiliki kepercayaan tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Barang siapa yang berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang tetapi percaya bahwa apa yang dikatanya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Jadi perkataan Tuhan Yesus Kristus ini dianggap sebagai the impossibility. Gitu. Sehingga muncul penafsiran yang disebut allegorical interpretation. Jadi yang dimaksud oleh Tuhan sebagai gunung atau laut itu bukan sesuatu yang real. It is impossible for us to pray and then command to the mountain to go out from the location. That is impossibility. Sesuatu yang tidak mungkin. Nah, ini kesalahan di dalam mengerti perkataan Tuhan. Oleh karena munculnya impossibility, suatu ketidakmungkinan yang merasuk di dalam akal budi manusia, maka muncullah penafsiran alegori. Jadi saudara bisa mendengar itu banyak di mimbar-mimbar gereja. Saudara, asal engkau memiliki iman dan tidak ragu-ragu, maka gunung dan laut kanker itu akan dienyahkan. Gunung dan laut COVID itu akan dienyahkan. Jadi dianggap Tuhan Yesus itu kidding gitu loh ya. Ngomong soal gunung, soal laut itu just kidding. Hanya sebagai ya arti secara rohani saja. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan itu sesuatu yang real, saudara. Sesuatu yang real. Nanti saya jelaskan itu. Nah, hal yang perlu kita mengerti saat ini ialah pada zaman di mana kita hidup, sejak terjadinya kejatuhan manusia ke dalam dosa, itu iman terhadap Allah sebagai Sang Pencipta yang akbar, itu sedikit demi sedikit secara gradual itu punah, saudara-saudara. Mengapa bisa punah demikian? Karena pada saat Tuhan Yesus berbicara tentang pada saat engkau itu berkata kepada gunung dan laut teranjak atau tercampak, asal engkau tidak ragu-ragu dan engkau beriman teguh, pasti itu terjadi. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus berbicara tentang the nature of true faith. Sifat daripada iman yang sejati. Nah, the very nature of the true faith, itu pernah dimiliki oleh manusia before the fall. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Sebelum manusia jatuh di dalam dosa, manusia itu memiliki the true faith. Satu iman yang tidak terkontaminasi oleh rangsangan dari akal budi tentang the impossibility of the triune God. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia itu pikirannya, akal budinya, hatinya
kehendaknya itu tidak dikotori oleh the skepticism yang dimasukkan oleh setan di dalam akal budi manusia. Nah, coba saudara perhatikan. Pada saat setan itu mencobai manusia yang pertama, bukankah setan mengatakan demikian? Kalau kita bahasakan dengan bahasa sehari-hari ya. Hei Adam, Hawa, bukankah Tuhan Allah itu berkata, jangan engkau jamah dan makan buah dari pohon itu, betul tidak? Tanpa ragu-ragu manusia pertama mengatakan, iya betul. Padahal Tuhan mengatakan, jangan engkau makan. Tetapi setan memberikan satu kata. Satu kata ini adalah the deadly word. Yaitu kata don't touch. Jangan jamah. Artinya ialah setan itu memasukkan the nature of the impossibility of the word of God. Gitu loh. Jadi maksudnya ialah setan itu dengan sengaja memasukkan unsur atau the nature dari impossibility dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah itu sendiri. Artinya omongan Tuhan itu tidak masuk akal, Adam dan Hawa. Don't touch and don't eat. Padahal Tuhan hanya mengatakan don't eat. Yang kedua, setan mengatakan, bukankah Tuhan Allah mengatakan pada saat kau makan buah ini kau mati, betul tidak? Teman manusia pertama menjawab, ya betul. No. Kenapa no? Because the Lord tahu bahwa pada saat engkau makan buah ini, matamu akan terbuka, maka engkau akan segera memiliki dua knowledge. The knowledge of evil and the knowledge of good. Betul tidak? Iya. Dan pada saat itu ketika engkau memiliki kedua knowledge ini, matamu terbuka dan engkau sadar betul bahwa engkau menjadi sama seperti Allah. Dia menaruh apa? The nature of the skepticism in the word of God. Gitu. Sehingga mereka mulai ragu-ragu. Benar enggak toh? Kalau makan ini mati. Enggak mungkin lah. Cuman buah aja. Enggak mungkin. Dan buah ini membawa keuntungan besar. Yaitu dua knowledge. Dan aku akan menjadi seperti Allah. Saat itulah muncul skepticism. Jadi pada saat manusia memakan buah itu, knowledge yang pertama yang mereka tahu itu apa? Mereka tahu bahwa mereka itu telanjang. Mereka tahu bahwa mereka memiliki rasa malu. Dan yang ketika mereka sadar bahwa mereka melakukan suatu kesalahan yang besar, yaitu menghilangkan the true faith tentang Allah pencipta yang besar itu. Mereka menghilangkan the true faith bahwa there is nothing impossible before the Lord. Itu dipunahkan pada saat mereka jatuh di dalam dosa. Nah, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, saudara, ingin mengingatkan kepada manusia yang mendengarkannya. Kalau engkau tidak lahir baru dan tidak memiliki true faith, there is no way for you to see that there is nothing impossible before the Lord. There always appears in your faith. Selalu muncul in your faith. Something that we call impossibility and skeptics for everything. Nah, kalau saudara berdoa, coba perhatikan orang-orang berdoa ya. Berdoa untuk orang cancer. Sudah stadium 4. Saudara perhatikan doanya mereka. Mesti ada kata-kata setelah berdoa gini terus ngomong gini yang terakhir. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Istilah biarlah kehendak Tuhan yang jadi itu sebetulnya bukan
murni keluar dari hati seseorang, tapi muncul oleh karena adanya keyakinan di dalam akal budi tentang the impossibility. Sadar atau tidak sadar, saudara-saudara, di dalam hatimu yang terkecil pada saat engkau berdoa untuk orang yang jelas-jelas menurut secara kasat mata itu mau meninggal karena cancer, ketika saudara berdoa untuk dia, ada satu biji yang kecil, ada satu yang kita sebut sebagai the seed of the impossibility, yang ada sebagai duri di dalam daging yang menusuk masuk ke dalam your faith. Sehingga your faith is not a true faith. Your faith is the faith that has been contaminated with some degree of skepticism. Begitu. Sehingga saudara akan mengatakan, tapi ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ikut-ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada saat mengatakan, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku yang jadi. Bukan soal masalah the impossibility of the Lord, tetapi soal keselamatan melalui kematian di atas kayu salib. Bukan soal the impossibility of the supreme God. Bukan. Jadi pada saat Tuhan Yesus mengatakan, ya Bapa, sekiranya mungkin cawan ini daripadaku, soal cawan saudara. Tetapi bukan kehendak-Ku yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Perihal cawan, tetapi nothing to do with the impossibility of the power of the triune God. Jadi Tuhan Yesus sama sekali tidak memiliki degree tentang meragukan tentang kemahakuasaan Allah di dalam segala perkara. No. Keabsahan dan the sovereignty of the God the Father itu tidak pernah muncul di dalam hati Tuhan Yesus Kristus. Jadi setelah the fall, ketika manusia masuk dalam dosa, kenapa banyak sekali doa-doa dari orang percaya itu memiliki perbedaan tertentu. Ada yang yakin doanya pasti terjadi sampai dia mengatakan, setelah engkau berdoa engkau harus yakin betul loh ya, itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Supaya hatimu, hati manusia, your soul, itu berbicara, it is finished, sudah selesai. Sudah terjadi. Ini yang disebut sebagai memakai firman Tuhan sebagai lullaby. Sebagai penghiburan untuk anak-anak kecil. Saudara. Nah, oleh sebab itu perkataan Tuhan Yesus sangat penting untuk kita mengerti. Ada seorang filsuf yang bernama John Paul Sartre. Dia itu mengatakan demikian, that human beings have no essence, tidak memiliki esensi sebagai manusia, before their existence, sebelum mereka ada, because there is no creator bagi dia. Jadi tidak memiliki satu esensi, it is possible or it is impossible before their existence. Karena kenapa? Because there is no creator. There is no such a confession that there is a true triune God to whom they believe. Tak ada yang begitu. Terus yang dimaksud oleh Sartre adalah people itu as human are condemned to be free. Mereka itu dikutuk oleh karena mereka menginginkan adanya kebebasan. Kebebasan untuk memilih makan atau tidak makan. Kebebasan untuk memilih dia menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Kebebasan untuk create yang disebut God, yaitu dirinya sendiri. Because there is no creator. John Paul Sartre.
Dan pemikirannya mempengaruhi dunia begitu rupa. Sampai negara-negara tertentu juga menganut pemikiran-pemikiran dari John Paul Sartre. Kemudian orang yang kedua yang bernama Charles Darwin itu mengatakan demikian. Spesies tidak boleh dikaitkan dengan kreativitas Tuhan yang tidak ada habisnya. Tetapi merupakan produk dari proses mekanisme buta yang secara random itu terjadi, yang mengubah satu spesies selama jutaan tahun menjadi manusia. Kemudian yang kedua, sains atau sin tidak ada hubungannya dengan Kristus. Sama sekali tidak ada. Tetapi ketika Charles Darwin itu publish The Origin of Species 150 years ago, dia tidak pernah deliberately itu menghindari dia tidak pernah bisa mengatakan, saudara, the origin of human life. Dia hanya mengatakan the origin of the humanity. Tapi tidak pernah mengatakan, tidak pernah menulis tentang the origin of the life itself. Dan saya mendengar di beberapa artikel, Darwin itu mengakui sebetulnya bahwa kejadian manusia ada sesuatu yang memang disengaja didesain. Alasannya ialah karena sampai dengan hari ini kita hidup setelah 150 tahun yang lampau, tidak ada proses evolution yang terus berlangsung. Kalau memang terjadi evolution setelah 150 tahun perkataan daripada Darwin, jangka waktu sekian lama ini, proses daripada evolution itu kan terus berlangsung, betul tidak? Tapi itu tidak pernah berlangsung. Saudara, Tuhan Yesus itu ingin menjelaskan kepada orang. Pada saat beliau mengatakan, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu terjadi baginya. Terus Tuhan mengatakan, karena aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta, dan doakan, percayalah, bahwa kamu yang telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ialah tentang the nature of true faith. The nature of true faith itu apa? Kita harus meyakini satu kebenaran yang abadi yang tidak pernah berubah. Yaitu, there is nothing impossible before the Lord. Tuhan yang menciptakan terang, Tuhan yang menciptakan matahari. Masakan Tuhan tidak bisa mengatakan kepada gunung Sinai, hai engkau beranjaklah atau tercampaklah ke laut. Itu sesuatu a piece of cake terhadap Tuhan, betul tak? Nah, sekarang saya bertanya kepada kamu, Tuhan Yesus ingin, apakah engkau memiliki satu kepercayaan tentang Tuhan Allah yang seperti ini di dalam doamu? Apakah di dalam doamu itu sungguh-sungguh engkau melihat sebagai Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdiri di atas segala sesuatu dan tidak dipengaruhi oleh segala sesuatu, dia totally independent. Apakah engkau memiliki kepercayaan Tuhan seperti ini pada saat engkau berdoa? Yaitu nothing impossible before the Lord. Seperti Musa, saudara-saudara, orang Israel ketika keluar dari Mesir, ketika melihat, menatap laut Tebrau, mereka mulai ngomel, mulai marah. Mereka mulai menentang Musa dan mengatakan apakah tidak ada kuburan lain sehingga kita harus terkubur di Laut Merah. Dan mereka sama sekali tidak pernah mengenal siapakah Yahweh Elohim yang mereka sembah itu. Mereka buta matanya sehingga 10 tulah yang dilakukan oleh Tuhan Allah itu tidak bisa mereka melihat the impossibility, ketidakmungkinan yang muncul justru di dalam otak mereka.
Mereka gagal melihat bahwa Sang Pencipta yang mereka sembah itu adalah Allah yang berkata, "There is nothing impossible before me." Nah, di dalam doa kita ini seringkali kita tidak mempercayai bahwa there is nothing impossible before the Lord. Nah, seperti orang Israel ini ternyata mereka juga gagal melihat itu. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Dengan tongkatnya Musa itu atas perintah Tuhan membelah Laut Merah itu menjadi 2 dinding yang besar. Dan mereka berjalan di tengah-tengah. Tuhan melakukan itu. Sesuatu yang impossible bagi rasio manusia. Tetapi di dalam doa, pada saat mereka berjalan menyeberangi laut itu sebagai perjalanan rohani yang terbesar pada waktu itu, saudara. Perjalanan rohani dengan sorak-sorai yang terbesar. Perjalanan rohani dengan pesta iman yang besar. Dan pesta iman pada waktu itu adalah iman yang melihat there is nothing impossible before the Lord. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Inilah yang dikatakan. Di dalam doa, engkau harus memiliki satu iman di mana there is nothing impossible before the Lord. Seperti orang Israel, mata mereka dibuka. Here I am. There is nothing beforemu. Dan akulah Allah yang menuntun engkau keluar dari Mesir, menyeberangi Laut Merah itu. Dan ketika mereka sampai di seberang, saudara-saudara, tentara Mesir dengan kereta-kereta yang kuat mendesak, ikut menyeberang mereka. Setelah sampai di situ, saudara, begitu melihat there is nothing impossible before the Lord, mereka mulai ketakutan, mereka ngomel lagi. Oh, itu tentara Mesir mengejar. Kita mau dibunuh, kita tidak memiliki daya untuk melawan mereka. Karena dosa. Iman mereka itu bukan true faith. Bukan iman yang sejati, tetapi iman yang terkontaminasi. Nah, pada saat itulah Tuhan menyatakan kuasanya. Seolah-olah Tuhan mengatakan, here I am. There is nothing impossible before me. Kalau di dalam doa engkau melihat bahwa dengan kekuasaan Allah gunung ini teranjak dan tercampak ke dalam laut. Nah, sekarang kau lihat di Laut Merah itu tentara-tentara Mesir mengejar. Apakah engkau melihat the impossibility daripada kuasa Allah? Atau engkau melihat sesuatu yang mustahil walaupun di hadapan Tuhan? Setelah tentara Mesir itu mengejar, laut itu menyatu kembali. Dan mereka melihat there is nothing impossible before the Lord. There is nothing impossible before the Lord. Jadi Tuhan Yesus ingin mengatakan, saudara-saudara, iman yang sejati itu melihat perbuatan Allah melampaui pikiran kita. Oleh sebab itu kalau engkau berdoa jangan ragu-ragu. Kata Tuhan. Karena keraguan-raguan yang disebut skepticism tentang anything itu possible before the Lord. Itu muncul di dalam hati dan pikiranmu yang disebarkan oleh iblis. Nah, Tuhan Yesus sekarang mengatakan, now, engkau harus memiliki iman yang sejati. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan Yohanes pasal 3, saudara, it is no way for us to have a true faith unless you born again. Kecuali engkau dilahirkan kembali. Karena impossibility di dalam rasio manusia itu muncul dari permulaan dialog antara manusia pertama dengan si pencoba yang menanamkan dosa di dalam hatimu. Dan kalau mengambil keputusan berdosa. Nah, pada saat kita berlutut berdoa di hadapan Tuhan, apakah kita membawa dosa kita? Tuhan mengatakan, berilah pengampunan kepada orang yang berbuat salah kepadamu, supaya Bapamu yang di surga memberi pengampunan kepadamu.
Artinya ialah pada saat engkau berdoa, jangan hati pikiranmu, yang merupakan dua elemen yang sangat penting di dalam iman itu, terkontaminasi oleh dosa yang membawa engkau kepada keraguan-raguan atau skepticism. That there is nothing impossible before the Lord. Kalau sampai keraguan-raguan ini muncul di dalam doamu, maka doamu menjadi sia-sia. Yang engkau lihat itu adalah all is impossible. Everything is impossible. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, gunung beranjak ke dalam laut, it is nonsense. It is impossible. Sebab mengapa? Kita kehilangan iman yang sejati tentang kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan. Jadi Tuhan ingin menjelaskan melalui dua perkataannya itu. Pada saat manusia pertama itu belum jatuh di dalam dosa, tidak ada istilah mujizat, saudara. Tidak ada istilah, wow, this is the supernatural work of the Lord. This is the miraculous work of the Lord. This is the miraculous work of the Holy Spirit. There is no such a word in the book of Genesis. Sebab mengapa? Sebab yang dilakukan oleh Allah yang disebut sebagai mujizat, sebagai supernatural, itu hal yang wajar di hadapan iman yang sejati. Sebab mengapa? Memang iman yang sejati itu mengakui itu hal yang wajar dilakukan oleh Allah, karena the nature of our triune God is sovereign, is sovereignty, berdaulat penuh, is incomparable, it nothing impossible before Him, karena Dia itu adalah the Creator, saudara. Oleh sebab itu, tidak ada hal-hal yang dikatakan mujizat lah, supernatural lah di dalam Taman Eden, tidak ada. Dan yang luar biasa, saudara, ketika Adam itu tidur, Tuhan mengambil salah satu tulang rusuknya. Dan daripadanya diciptakanlah manusia yang disebut perempuan. Ketika Adam itu bangun dari tidurnya, Tuhan mengantarkan Hawa itu di hadapan dia. Dan Tuhan mengatakan, inilah tulang daripada tulangmu. Dia adalah penolongmu yang sepadan. Apakah Adam kemudian berdiri takjub dan mengatakan, this is a miracle of the Lord. This is the supernatural work of my God. Dia berkata, oh Tuhan, Tuhan Allahku. Tidak. Silent in the book of Genesis. Sebab mengapa? Adam melihat itu ada sesuatu yang wajar. Wajar kenapa? Karena dia adalah Allah. Nah, di dalam sini, di dalam dunia kita itu merindukan apa yang disebut mujizat, saudara. Oleh sebab itu Paulus mengatakan orang-orang Yahudi merindukan mujizat. Orang-orang Yunani membutuhkan wisdom untuk melihat dan percaya. Sampai dilakukan jutaan ribuan mujizat sekalipun mereka tidak percaya. Sebab yang menjadi akar daripada skepticism ialah munculnya apa yang disebut the impossibility of the power of the triune God in the heart of humanity. Because of the sin. Because of the sin. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, asal engkau percaya dan tidak bimbang. Artinya ya, you must have true faith. Only true faith can get rid of satu benih yang disebut the impossibility of the power of God. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir yang saya ingin katakan, perkataan Tuhan itu menyinggung dua persoalan besar di dalam dunia ini. Yaitu iman yang sejati. Yang hanya diperoleh oleh karena pengampunan dosa. Dosa harus dibereskan. Dan iman sejati itu kan lahir bersamaan dengan lahirnya dirimu. Sebagai orang yang dilahirkan di dalam roh dan kebenaran. To have regenerated
by the power of the Holy Spirit, become the children of the Lord. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Biarlah ini membekali kami dan mengerti bahwa iman harus mendarat pada kemahakuasaan Allah. Iman itu harus masuk ke dalam satu pengertian yang Maha Kudus, yaitu there is nothing impossible before the Lord. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dan kami memiliki iman, perlu memiliki iman yang sejati tentang siapakah Engkau itu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun
karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Pak Emil atas firman-Nya. Tuhan kita, Tuhan yang maha besar, yang berkuasa, dan yang berdaulat. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan kita. Mari kita bersama, kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh berterima kasih atas kasih karunia-Mu di dalam penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami dan jemaat Maranatha. Tuhan, tolong terus pimpin kehidupan kami di hari-hari mendatang. Ampuni segala kesalahan kami, Tuhan. Kuatkan iman kami, Tuhan, agar kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang setia. Meskipun badai menerpa kehidupan kami, Tuhan, kami tetap setia kepada-Mu. Kami juga mau berdoa untuk negara Amerika, Tuhan, di mana kami berpijak saat ini. Tolong Engkau berikan hikmat kebijaksanaan dan pemimpin yang takut akan Engkau, Tuhan. Kami percaya kedaulatan-Mu, Tuhan. Engkau yang pegang kendali. Saat ini juga, Tuhan, kami berdoa untuk Tante Christina dan keluarga adiknya, Anita. Kami percaya, Tuhan, Anita akan berdiam bersama Engkau, Tuhan. Engkau mengasihinya. Dan juga untuk keluarga adiknya yang ditinggalkan, tolong Engkau berikan kekuatan, keikhlasan, penghiburan daripada-Mu. Kami juga teringat dengan Cilusi, Tuhan, dan Ko Lukas yang ada masalah dengan matanya. Tuhan, kami percaya Engkau mempunyai kekuatan, Engkau mempunyai kuasa, Engkau yang akan menjamah dan mencelikan matanya, Tuhan. Juga untuk Ko Handi, Mike dan Ko Yongki yang ada masalah dengan ginjalnya, tolong Engkau sembuhkan mereka satu persatu. Pakai obat-obatan dan alat-alat yang mereka pakai sebagai alat penyembuhan daripada-Mu. Tuhan, sempurnakan kesembuhan untuk papinya Feby, Ko Yakobus, dan Ciliani. Juga Tuhan, kami mohon pelindungan-Mu, berikan kesehatan untuk Om Tim, Tante Christina, Tante Juliana, Tante Hermina, Tante Ing, Tante Hana, Ai Vivi, Pak Sugianto, dan istrinya. Berikan penghiburan dan kekuatan kepada mereka, Tuhan. Juga kuatkan imannya. Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Tuhan, terjadilah menurut kehendak-Mu, dan kami percaya, Tuhan, kehendak-Mu lah yang terbaik. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah. Persiapkanlah dirimu, sambut kedatangan-Nya. Maranatha, Maranatha, Kristus datanglah. Hari itu, hari yang kemuliaan. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya, bersama para tebusan sambut Raja. Raja, segala suku kaum dan bahasa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaan-Nya, bersama para tebusan sambut Raja. Raja,
suku pembebasa, nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dan damai sejahtera daripada Sang Bapa yang kekal, penghiburan kekuatan, berkat, dan pendampingan daripada Allah Roh Kudus dialirkan di dalam hidup kita, memenuhi hidup kita, bahkan mengalir dengan limpahnya bagaikan aliran air sungai hidup, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Silakan duduk, satu dua ibadah kita selesai.